Baru-baru ini Kejaksaan Agung menetapkan Henry Lee jadi tersangka dugaan korupsi timah. Henry Lee merupakan salah satu pendiri maskapai Sriwijaya Air. Kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait dengan tata niaga timah yang sedang kami tangani. Selain Henry Lee, ada juga 4 orang lainnya, FL, SB, BN, dan AS. Salah satunya bahkan ASN pemerintah Provinsi Bangka Belitung. 5 orang ini langsung dilakukan penahanan. Henry Lee ditetapkan tersangka setelah diperiksa dan memenuhi alat bukti atas perkara dugaan tindak pidana korupsi. Pendiri Sriwijaya Air ini disebut sebagai penerima manfaat dari PT Tinindo Internusa atau biasa disebut pemilik saham. Sudah banyak yang ditetapkan tersangka atas kepemilikan saham atau juga beneficiary owner. Namun yang harus kita yakini, penyidik Kejaksaan Agung pasti tidak akan berhenti sampai di sini saja. PT TIN juga memiliki smelter sama seperti 4 perusahaan lainnya yang telah disita oleh Kejaksaan Agung. Setiap perusahaan dimiliki lebih dari 1 orang. Penyidik Kejaksaan Agung sedang bekerja keras untuk menggambarkan kekayaan negara. Kekayaan negara bukan hanya soal kerugian uang, tapi juga aspek lingkungan hidup dan sumber daya manusianya. Mungkin saja selama penyidikan ini bergulir, masing-masing pemilik saham dari tiap smelter juga tengah berusaha menyelamatkan diri. Mulai dari menghubungi kolega hingga menagih hutang budi kepada orang-orang yang juga menerima keuntungan dari korupsi. Semua mereka lakukan agar tidak tersentuh oleh jaksa-jaksa yang gagah dan berani. Pemeriksaan ini akan berjalan sangat panjang dan lama, dikarenakan mengumpulkan bukti selama kurang lebih 7 tahun, dari tahun 2015 hingga 2022, tidaklah mudah. Selama 7 tahun sangat mungkin sebuah perusahaan melakukan perubahan pemilikan saham, termasuk oknum aparat penegak hukum yang membackingi. Kepala Dinas Pemprov saja terjerat, tidak menutup kemungkinan ada oknum Polri, TNI, polisi hutan juga yang bermain-main. Selain PT TIN, ada juga PT Riven Bangka TIN atau RBT yang ikut disita oleh Kejaksaan Agung. Kembali memeriksa 2 orang saksi, yaitu Saudara SP dan Saudara RA, masing-masing selaku Direktur Utama PT RBT dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kedua orang saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi yang lain dan alat bukti yang lain, maka tim penyidik berkesimpulan keduanya telah memenuhi alat bukti yang cukup dan selanjutnya ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Menariknya, ada beredar nama Maria Tiruma dan William Matias Natigor Kalait sebagai pemilik saham RBT. Nasib Maria dan William masih cukup muncul hingga saat ini. Berbeda dengan koleganya Sukarta dan Harvey Muiz yang sudah duluan dijerat sebagai tersangka. Kasus korupsi izin pertambangan PT Timah Tbk selama 2015 hingga 2022 ini masih banyak menyisakan ruang kosong. Kejaksaan Agung pasti akan segera menetapkan tersangka baru.